semuanya berjoget-joget di TikTok macam ulat pinang dan ulat sagu. Betul? Betul pula kata orang. Ada anak 3. Yang satu pandai bergitar, jangjreng, 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 jangjreng. Itu bangga betul dia. Ini anak saya ini pandai. Yang satu lagi anak pandai menyanyi. Oh, ini hebat. Ada anak yang baca Quran. Itulah yang disepelekan, diremehkan. Padahal waktu kau sakratul maut tak mati-mati, yang dipanggil yang nyanyi atau yang main gitar atau yang pandai mengaji? Coba ibu punya anak pandai menyanyi, nanti waktu sakratul maut adi nyanyi. Mama mati. Oh, jadi Ustadz Somad gak senang ya sama nyanyi. Saya senang sama nyanyi, tapi nyanyi yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maula. Kira-kira dalam Islam ini seni itu halal apa haram? Haram. Gak ada seni-seni dalam Islam. Seni itu haram. Yang haram itu air seni. Itu yang haram, najis. Tapi kalau seni suara halal apa tidak? Laki-laki boleh Pak Ustaz, tapi kalau perempuan suaranya nggak boleh, suaranya haram. Kenapa perempuan tak boleh bersuara? Karena kalau suara perempuan itu nanti menyebabkan laki-laki bernafsu. Datanglah Ustaz Somad, disambut ibu-ibu majelis pengajian. Ada bapak satu orang bilang, stop bu, stop. Ibu jangan teruskan, aku bernafsu. Kalau ada laki-laki di Bintan ini melarang ibu tola'al badru alaina, lalu dibilangnya bernafsu, tolong ikat orangnya biar kami bawa ke tahu aja kalian. Ada orang di Bintan ini yang bernafsu mendengar qari'ah tadi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, aku bernafsu. Antuk kan kepala yang tukar giling, biar lurus ampernya. Yang tidak boleh itu suaranya atau bunyi lagunya. Bunyi lagunya Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang berbadan dua. Apa tak berbadan dua? Tidur kau di selimut tetangga? Ketawa pula orang. Itu lagu itu, maaf, beribu maaf. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga adat Melayu, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Itu semuanya lagu-lagu zina. Sepia, selingkuh. Cinta Satu Malam, kumpul kerbau. Betul apa tidak, Bu? Tapi kalau lagu-lagu yang mengingatkan ke kampung halaman, mengobati kerinduan, boleh apa tak boleh? Boleh. Udah kan dua, karena tak balik hari raya kemarin. Apa salahnya? Betul apa tidak? Tidak boleh Pak Ustadz nyanyi-nyanyi itu. Nyanyi yang tidak boleh itu adalah nyanyi yang membangkitkan nafsu syahwat. Tapi kalau nyanyi Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, tempat yang dulu dibebaskan dari orang Yahudi. Maka melihat saudara kita yang ada di Palestina, pasukan tentara menyanyikan lagu Khaybar, Khaybar ya Yahud, wahai Yahudi, wahai Israel, ingat Khaybar, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina. Pasukan dari Bintan akan membebaskan Palestina. Takbir. Siap kalian ke Palestina? Jangan. Saya tidak mau kalian besok pagi berangkat ke Palestina, seminggu sesudah itu keluar berita anak-anak Bintan yang berangkat kemarin demam puyuh.
gara-gara tak dapat sarapan lontong pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suara melantunkan, bolehkah suara nada irama masuk dalam azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada lagunya kan? Ada iramanya kan? Bagaimana kalau azan tak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana azan nggak pakai lagu? Nggak boleh pakai lagu, Pak Ustaz. Bolehkah lagu masuk ke dalam Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada lagunya apa tidak? Ada. Bagaimana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai salam ditanya kawan, kenapa begitu bunyi imam tadi? Mengamuk sama bininya. Baca Quran pakai lagu, azan pakai lagu, tapi lagunya jangan sampai merusak tajwid. Iyyaka na'budu, merusak tajwid, tak boleh. Itu namanya takalluf, membeban-bebani, merusak ayat, merusak makna, tak boleh. Tapi kalau dia baca, dan tidak semua lagu boleh masuk. Lagu-lagu Melayu itu tidak bisa dimasukkan, nggak cocok dia. Lagu India dimasukkan, lagu Barat, lagu R&B, lagu jazz, lagu metal. Ini sekarang banyak video di TikTok saya tengok, lagu metal dimasukkan ke selawat. Ini lagu setan ini. Tapi lagu yang menenangkan jiwa, lagu yang menyejukkan, lagu yang menenteramkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ada satu daerah musabaqah tilawatil Quran, antar kecamatan menang, antar kabupaten menang, antar provinsi menang, internasional menang. Akhirnya dikirim ke luar negeri. Pas mau keluar dari Indonesia, cop paspor, kata imigrasi nggak boleh keluar. Kenapa? Rupanya paspornya dua. Kenapa paspornya bisa dua? KTP-nya dua. Kenapa KTP-nya dua? Rupanya ini anak dari provinsi lain yang diambil oleh satu provinsi, pemain naturalisasi. Tak asli Manchester United dan Liverpool. Mohon maaf, saya bukan suuzon, bukan curiga. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh saya bertanya, Pak? Itu Qoriah yang ngaji tadi pemain asli atau naturalisasi? Asli. Alhamdulillah. Murid Bapak? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah di tempat lain, Qoriah kita tadi Masya Allah, bacaannya, hafalannya, tajwidnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu dari luar. Kenapa di Bintan tidak pakai naturalisasi? Kenapa di Bintan Qorinya adalah anak-anak kita? Karena setiap desa, kelurahan, kecamatan disiapkan guru mengaji yang selalu dikontrol Pak Bupati dan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Disediakan insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Kira-kira program ini bagus apa tak bagus? Kira-kira kalau diambil duit Pemda
dikasihkan ke guru mengaji surau langgar musola, bagus apa tak bagus? Jangan kalian bilang bagus, nanti Pak Upati ditangkap polisi. Tengok dulu nomenklatur, tengok dulu ada tidak payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukumnya? DPRD. Kalau DPRD-nya suka MTQ, kalau DPRD-nya suka ngaji, ketika proposal dimajukan, hai anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, setujukah kalian APBD untuk guru ngaji? Banyak betul anggotanya nih. Akhirnya dia setuju. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti insya Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci pun kredit, skincare pun kredit. Itu maka muka bebelang. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi yang saya ceritakan ini yang tadi yang kredit itu tidak ada di Kabupaten Bintan. Ada. Kenapa kalian mengaku la ilaha illallah? Aku udah berusaha menutupi sekuat. Memang kalau orang jujur itu ya. Saudara, tolong nanti tim media sebelum diupload yang tadi kita edit sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gubernur paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Jadi bupati, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah guru-guru mengaji yang dikasih insentif tiap bulan, yang mengajar anak kita. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan o. Yang bisa berarti udah tua. Dan anak sekarang mana ada pakai kalian yang selalu mati-mati. Di tempat saya di sini hidup terus. Tak ada guru mengaji kutuk aja Baghdadiyah mengaji sampai di situ, balik kaji tak dapat, lubang hidung hitam, membawa obor. Yang saya alami ini ada dialami oleh ibu bapak sekalian. Berarti kita sama-sama orang kampung. Kita ingin membuat sejarah untuk anak-anak kita. Saya bisa bercerita itu kenapa? Karena saya punya masa lalu mengaji. Jangan sampai nanti anak kita waktu nikah ditanya sama istrinya, abang, iya, abang punya masa lalu waktu kecil. Ada Upin Ipin, Spiderman, Wonder Woman, Cicak Man, Hantu Man. Tapi dia punya pengalaman. Abang punya pengalaman tentang mengaji waktu kecil. Ya, waktu itu abang ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Bintan Adinda. Pas penutupannya, penceramahnya almarhum Abdul Somad. Apalah salahnya kalian pura-pura menangis tadi? Dia punya cerita. Malam ini anak-anak ibu yang ibu bawa itu ada anak kecil di Pak Ustadz di Bintan. Iya, aku memang spesialis penutupan aja, aku bilang. Iya, aku udah memang berapa kali di Bintan tuh penutupan aja memang. Dulu penutupan di sana, ini penutupan sini. 2 tahun lagi situ, 3 tahun lagi situ, habis itu di situ. Kalau saya tengok dari senyum bapak ibu nih, ini orang Bintan nih tingkat kebahagiaannya tinggi. Udah disurvei Pak.
panggilkan dulu lembaga survei Indonesia. Tapi menurut lubuk hati saya paling dalam, orang Bintan ini bahagia. Apa tak bahagia? Buka jendela, nampak laut. Laki-laki macam-macam, campakkan ke? Saya yang tinggal di Pekanbaru, kalau mau ke laut, pergi dulu ke Tembilahan 7 jam. Sampai menengok laut, awak pun tertidur. Ustaz, dah nampak laut. Kaulah nengok laut, aku tidur dulu. Pekanbaru, pergi ke kanan ke Tembilahan 7 jam. Pergi ke kiri ke Bagan Siapi-api 7 jam. Sampai ke tepi laut, hitam pula air lah. Tapi di Bintan ini, berhenti kita di pasir pantai, cantik, hijau campur biru. Beruntung tak orang Bintan? Beruntung. Lautnya cantik, ikannya baru sekali mati. Mau kurus mau gemuk, yang penting sehat. Maka saya tengok dari senyumnya jamaah ini orangnya semua bahagia semua. Enggak ada hutang. Dari mana Ustaz tahu? Dari ketawanya yang lepas itu. Orang kalau ada hutang susah mau ketawa lepas. Pas mau ketawa enggak jadi. Terbayang belum cair. Kalaupun senyum sikit aja. Orang yang fokus menengok layar itu dua kemungkinan. Pertama menengok ustadz, kedua menengok diri dia. Aku kenapa tak masuk dari tadi? Maka abang tolong yang kameramen syuting semua. Kadang ada kameramen nih yang masuk yang cantik-cantik aja. Tidak di sini, kalau ini baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang mulia Dewan Hakim yang sudah jujur dan amanah. Adapun jujur amanah adalah sifat yang diberikan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Amanah. Ini ada amanah APBD. Amanah APBD untuk dipakai menolong agama Allah. Bisa apa tak bisa? Mumpung ujung jari tanda tangan masih laku, pakai. Mumpung masih ada seragam, Kapolres, Dandim, dan Lanut punya seragam, punya pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Bisa apa tak bisa? Kalau Ustaz Somad yang ceramah, baca Al-Quran, baca Al-Quran, orang tak peduli. Tapi kalau Kapolres tak perlu berteriak-teriak, dengan suaranya yang lembut, baca Quran ya, kalau enggak nanti kau kutembak. Bisa apa tak bisa? Bapak Dandim dengan seragam tentara TNI, Bapak dan Lanal yang berkuasa di laut. Angkatan laut itu berkuasanya di laut. Kalau di darat istrinya berkuasa. Begitu juga dengan angkatan udara. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang mempertahankan batas teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah terluar bersempadan dengan jiran tetangga. Siapa yang sanggup menjaga, maka dijaga. Yang ditugaskan jauh, saya sangka pesawat pengintai, rupanya drone. Saya dah curiga tadi, wah ini musuh ini datang. Memang bawaannya curiga aja kalau kita di perbatasan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad malam ini semangat kali ceramah? Karena yang hadir ini orang-orang yang aktif, yang masih punya jabatan dan kekuasaan. Saya kalau ceramah di masjid depan orang-orang pensiun, saya nggak gini bunyinya. Saya biasanya, marilah kita ingat mati. Apalah gunanya kita semangat kan? Dia pun dah mau mati. Semangat kita, mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai acara datanglah mereka. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz?
Mohon maaf ya, kalau boleh Bapak, saya polisi Pak Ustadz. Sekarang ya di rumah jaga gendong cucu Pak Ustadz. Udah lah Pak, banyak-banyak baca Yasin aja lah Pak. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, belum ditarik negara, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti seragam sudah ditarik, pistol pun tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang mati. Barulah mau datang ke masjid menolong agama Allah. Barulah datang sama ketua masjid. Ketua masjid, apa yang bisa kita lakukan? Terlambat Pak. Kalau saya yang menyuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran, orang tak takut. Tapi kalau komandan yang menyuruh, kenapa masjid-masjid kita kosong? Kenapa orang tidak mau sholat berjamaah? Karena yang azan Ustaz Somad, hayya 'alas salat. Tapi coba kalau orang-orang yang punya jabatan itu yang mengajak anak buahnya, Kapolri mengajak Kapolda, Kapolda mengajak Kapolres, Kapolres mengajak Kapolsek, Kapolsek mengajak Babin Kamtipmas, Panglima mengajak, Panglima ngajak siapa ya? Pangdam, Pangdam mengajak Korem, Danrem mengajak, Dandim mengajak, dan Ramil, Babinsa, hayya 'alas shalah, siap. Kumpulkan semua anak buah, semuanya wajib bisa ngaji. Yang tidak bisa ngaji, setuju? Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Gurunya dari mana? Datangi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, minta kepada PTQ, mohon maaf alim ulama, para ahli Al-Quran di Bintan, siap mengajar di kantor dan lanut, siap mengajar di kantor polisi. Itulah masanya kalian balas dendam kena tilang. Kemarin Bapak nilang saya kan, ini salah nih Pak, ini cara bacanya non mati berjumpa dengan kop. Jangan sampai anak ibu nanti pulang ke rumah, mama, non mati jumpa dengan kop, gimana ya ma? Kopnya lari karena takut nengok non mati. Mengaji ini setuju? Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Gurunya dari mana? Datangi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, minta kepada PTQ, mohon maaf alim ulama, para ahli Al-Quran di Bintan, siap mengajar di kantor dan lanut, siap mengajar di kantor polisi. Itulah masanya kalian balas dendam kena tilang. Kemarin Bapak nilang saya kan, ini salah nih Pak, ini cara bacanya non mati berjumpa dengan kop. Jangan sampai anak ibu nanti pulang ke rumah, mama, non mati jumpa dengan kop, gimana ya ma? Kopnya lari karena takut nengok non mati. Mengaji ini tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu salah pun kita bercakap, maknanya tak salah. Dalam bahasa Arab, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri shin sabirin sad. Dalam satu ayat ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Ada dalam bahasa Melayu? Enggak ada. Dalam bahasa Melayu kalau salah pun kita ngomong assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad.
Tidak salah. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran salah membaca, rubbatalil Quran wal Quranu lil'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Cari. Tapi khusus untuk ibu-ibu, ibu masih konsen? Ibu kalau mau nyari ibu Kapolres, ibu ketua DPRD, kalau mau nyari guru ngaji untuk ibu-ibu, maka carilah ustazah qori'ah. Kenapa? Karena ngaji ini ada makharijul huruf, huruf fa. Cuman kalau gurunya laki-laki, nanti dibilangnya pula, alah, nampak saya muka walid. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustadz ini tak jahat, tapi mereka kan tidak kebal setan. Saya ini menurut ibu baik apa tak baik? Alhamdulillah, kalian husnuzon sama saya. Tapi setan kan nggak takut sama saya. Makanya pesan emak saya dulu, kau digoda setan, kata dia. Aku nih ustadz, mak, setannya ustadz juga, kata dia. Aku nih tamat dari Mesir, mak. Setan yang dikirim Allah menggoda kau itu lulusan Fir'aun. Jadi jangan merasa lebih hebat dari setan. Kita kan memang lebih hebat dari setan kalau beriman. Tidak ada alasan orang Bintan tak pandai mengaji. Kenapa? Musabaqah tilawatil Quran sudah dibuat. MTQ ke berapa itu? Kalau X itu 10, kalau V itu 5 kurang 1 4, berarti itu 14. Saya mau ngasih tahu bahwa saya tahu saya itu. Kabupaten Bintan. Menurut ibu bapak cantik tak pentas nih? Ada kubahnya. Saya dulu di kampung, asal habis MTQ, habislah kami rebut ini. Di depannya biasanya bunga-bunga itu. Pulang saya penutupan MTQ, membawa kolam-kolam. Biasanya di depan kolam itu ada patung-patung kecil anak-anak. Itu kami ambil lari pulang. Punya kenangan masa kecil. Tapi jangan habis nih kalian larikan pot-pot dengan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah musabaqah tilawatil Quran itu apa efeknya? Gimana kemarin setelah MTQ? Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah MTQ anak-anak menjadi ramai mengaji di tempat kami. Alhamdulillah. Ibu masih punya grup wirid Yasin? Oke, saya nggak percaya, ini kita tes ini. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Yakin saya. Kenapa? Karena bisa nyambung. Cuman kadang di beberapa grup itu Yasin itu nggak jelas lagi pangkalnya, ujung-ujungnya aja. Fayakun, turjaun. Ada pula pas lagi baca Yasin, begitu kuih datang. Ada itu di Bintan? Enggak ada. Pokoknya asal jelek-jelek, ku tanya jangan kalian ngaku. Bilang enggak ada. Ibu, bapak, kita ini kan wirid Yasin dah berpuluh tahun. Nah ini kita coba perbaiki. Namanya tahsin surat Yasin. Jangan bacaan Yasin itu dibid'ahkan. Baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah. Pergi saya ke satu kampung. Habis jalan aspal, masuk jalan semen. Habis jalan semen, masuk jalan tanah. Habis jalan tanah, masuk gang, masuk lewat-lewat kebun karet, masuk ke dalam. Saya khawatir nih jangan-jangan udah dibawa PKI saya ini. Masuk ke dalam, dijemput orang tuh pakai mobil ayam.
jemput saya. Waktu saya mau pamitan, bawa kita kan kalau pamitan kan dibuka kaca itu kan kita angkat tangan kan. Pas kita angkat tangan mati mesinnya. Ya, kok mati dulu. Itulah yang paling berkesan saya waktu itu. Begitu sampai di dalam saya tanya, kalian masih ada tradisi membaca Yasin di kampung ini? Saya bilang, sudah 2 tahun kami tak pernah lagi wirid Yasin Pak Ustadz. Kenapa? Karena datang dulu ada satu ustadz ceramah di sini, kata dia baca Yasin itu bid'ah. Habis itu kami pun tak pernah buka Quran sama sekali. Padahal begitulah cara ulama dulu mensosialisasikan Al-Quran. Silakan teruskan baca Yasin, tapi robah caranya dengan membaca bertajwid dan tahsin. Ibu bapak, malam ini kita baca Yasin tapi 5 ayat ya. 5 ayat. Baca Pak 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Berikutnya bapak 5 ayat lagi Pak. Allah batuk pula. Minum es tadi 3 drum. Jangan nejek, jangan olok. Ibu-ibu, kita baca Yasin nih selama ini rame-rame, tak tahu kita siapa yang betul siapa salah. Ini sekarang kita baca satu-satu ya Bu. Ibu dulu baca. Ya Asin. Kenapa ibu baca ya Asin? Itu tulis Latinnya ya Asin. Rupanya belum pandai mengaji. Kira-kira orang yang begini boleh kita ejek? Dia sudah mau datang pengajian, alhamdulillah. Jangan membuli, jangan mengejek. Kalau mau campakkan aja ke laut. Jangan. Inilah persatuan kesatuan. Kenapa Ustadz tiba-tiba nengok jam? Tiba-tiba kaki saya kesemutan. Saya biasanya kalau udah kesemutan itu, pas saya tengok rupanya memang betul. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Jadi memang sudah ada kodenya. Dia asalkan 1 jam datanglah kesemutan. Jadi saya nih Bu, saking udah lamanya ceramah, walaupun saya tak tengok jam, dia ada kodenya sendiri. Kesemutan dia. Padahal tadi saya kan ceramah di mana-mana itu kan sesuai dengan botol kan, 600 ml. Pas tadi botolnya kecil aja, 300 ml. Makanya tadi saya ini setengah jam aja selesai. Apalagi malam penutupan yang juara pun udah jelas kan. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih dan bahagia, tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Ini Ustadz ini jangan-jangan bohong dia. Orang sejujur ini kalian bilang bohong. Saya, Bapak, Pak Bupati, Ibu DPRD paham bagaimana kita ngomong depan orang. Kalau kita ngomong depan orang, orangnya respon, orangnya baik, lancar kita ngomong. Tapi kalau kita ngomong depan orang, dia pun suntuk nengok kita. Kita pun cakap tuh bata-bata. Memang pernah Ustaz mengalami macam itu? Pernah, pas acara buka bersama. Menjelang berbuka ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustaz Somad. Itu semua yang nengok Ustaz itu suntuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah masuk azan maghrib. Marilah kita santap. Allahumma lakasumtu. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Jakarta. Tapi di Bintan ini, alhamdulillah, ini menunjukkan mudah-mudahan semua yang saya sampaikan tadi masuk ke dalam hati semua. Kalau kita mati, mimdate mata ya bawati. Alah, takut pula dibilang tua. Lalu kemudian kita meninggal dunia. Apakah rumah kita itu akan kita tempati? Rumah tinggal, mobil tinggal, bini mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalian dapat setengah harta istri kalau tidak ada anak.
menikah laki-laki, perempuan dapat duit 2 miliar. Amin. Meninggal. Anak tak ada, bapak dapat 1 miliar. Kalau 1 miliar Pak, bini meninggal, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri betul tak Bu? La ilaha illallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi jaga perasaan mereka. Ini Ustaz Somad ini hanya merusak kemesraan kita Papa. Saya datang kemari bukan mau mengacau, mau ngobok-obok Bintan ini, tidak. Saya cuma mau mengajarkan bahwa cincin, gelang, anteng, subang, rantai, gigi emas tinggal semuanya, betul. Lalu yang menemani kita sampai ke liang lahat apa? Bacaan Al-Quran. Dikubur kita, anak kita yang datang jauh dari perantauan, yang tak bisa datang waktu mengiringi sakratul maut, dia pun datang ziarah bininya, anaknya, menantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Acaranya Men in Black. Sampai dikubur tuh rupanya tak pandai mengaji. Semua membuka MP3 Quran. Menangis orang tuh dikubur tuh. Papa, aku tak pandai mengaji. Dengarkan sendiri ya. Saya bawa istri saya bawa anak saya bawa keponakan saya. Duduk di depan makam almarhumah ibu, almarhum ayah. Duduk. Begini caranya ziarah nak. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Panjang kali Pak Ustaz, ku kasih yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak juga hafal, laut dekat. Dah. Habis itu kemudian duduk ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah. Sebutkan nama almarhum ayah, almarhum emak, almarhumah nenek, almarhum atuk, nenek moyang, guru-guru. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. Supaya jangan sampai anak kita ziarah kubur tak tahu dia entah apa yang mau dia baca. Sampai di situ dibukanya TikTok. Dapat ibu video anak-anak ziarah main TikTok di kuburan? Udah dapat? Kalau belum nanti ku share. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak diajar. Apa yang dibacakan di situ? Al-Fatihah. Habis itu baru baca surat Yasin. Habis Yasin, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai 3 ayat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru doakan dia, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Aku tak hafal Pak Ustaz, tak usah berbunyi. Supaya jangan nampak bodoh kita di depan anak-anak. Ditanya mereka, apa tadi yang papa baca? Papa dalam hati supaya lebih khusyuk. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita bawa anak-anak kita, istri kita ziarah, insya Allah nanti kubur kita pun juga akan mereka ziarahi 20-30 tahun yang akan datang. Misalnya saudara-saudari saya yang ada di Bintan ini dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau kalian mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Udah selesai. Aku udah jelas nasibku dah. Tinggal lagi kalian. STJ, status tak jelas. Ketika masih ada jabatan Pak Bupati, pakai. Tolong rumah-rumah Quran. Dan saya pun Masya Allah ketemu dengan ustadz pembimbing, tadi dengan santri penghafal Quran. Saya mau setelah musabaqah tilawatil Quran ini bukan hanya sekedar bahagia, euforia, juara, tapi semuanya peduli kepada Al-Quran. Amin. Ustaz Somad, saya ini tak pandai mengaji, saya ini tidak hafal Quran, saya ini tidak qori, tapi ada tanah saya.
itu Pak Ustadz saya wakafkan. Itu ada tanah di tepi laut, itu Pak Ustadz, itu saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Gimana mau wakafkan tanah? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz, macam-macam penderitaan. Ustaz Somad, saya wakafkan tanah ini untuk pesantren tahfiz Quran. Sah. Nangis sudah selesai. Besok kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak BPN, tolong cek dulu titik koordinat tanah wakaf. Mohon maaf Pak Ustadz, ini tanah bermasalah Pak Ustadz. Tumpang tindih suratnya Pak Ustadz. Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, tanah yang kemarin itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Pak Satpol PP, atasi Pak Haji. Padahal surat rumah berganti dengan surat nama orang lain, akte notaris Badan Pertanahan Nasional. STNK BPKB surat mobil motor berubah menjadi nama orang lain. Dan ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah. Tengok udah ketawa mereka. Surat nikah kalian Pak berganti dengan nama orang lain. Mereka cuma menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu berganti dengan nama Brownies, Brondong Manis. Bapak pula meninggalkan warisan banyak. Sore-sore mereka jalan pakai moge, yang bunyi knalpotnya beng. Kecepatannya 20 km jalan sore, tapi pegangannya bro. Rupanya Brownies ini bertanya, mana kubur laki kau dulu yang warisannya banyak? Itu sana. Sampai menunjuk pakai tangan pun tak bisa saking kuatnya pegang. Memang di sini menyakitkan, maka wakafkanlah Pak untuk rumah Quran. Datang ke Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, datang ke Pak LPTQ, datang ke Pak Bupati, katakan ini rumah Quran, kuwakafkan, guru-gurunya, gaji gurunya minta insentif dari Pemda. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Kira-kira kalau bapak ibu punya rumah Quran, gurunya digaji Pemda, dibantu dengan kebun kelapa dan lain sebagainya, saya ada untungnya atau tidak? Enggak ada untungnya bagi saya, tapi insya Allah saya dapat juga amal jariahnya. Itu cuman yang kita harapkan setelah kita mati. Pada akhirnya semua akan menghati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Polisi berani kan kena tilang. Tentara astagfirullah. Ustaz ya Allah. Sudah jam 10. Ini sudah menyalahi kode etik ini dah. Nanti di tempat lain kalau saya ceramah, saya bilang saya ceramah 1 jam. Ustadz tidak adil. Kemarin di Bintan kenapa 1 jam lebih? Itu di sana saya spesialis penutupan. Ya kalau penutupan boleh lebih sebenarnya. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah
Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada semua jamaah ini berkat Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Berikan kami pertolongan waktu hidup, waktu sakratul maut, waktu dikubur, waktu di padang mahsyar, waktu di titik siratal mustaqim, berkat kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati dan jiwa kami, pengusir segala gundah gulana kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina bi karamatil Quran. Jadikanlah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini menjadi negeri yang aman damai berkat memuliakan Al-Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka orang yang adil, amanah, takut kepada Engkau ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan